Mungkin di sini saya akan menceritakan pengalaman saya. Enggak, ini bukan cerita horor, tapi saya akan menceritakan tentang perjalanan saya menuju ke Cipaganti itu seperti apa untuk biologi atau tugas biologi saya di kelas 10 ini. Mungkin saya beranggapan bahwa tugas biologi ini sangat malas banget, soalnya mengganggu waktu libur saya selama di sekolah ini. Bahwa hari Jumat itu hari saya untuk bermain keluar sana, keluar sini, bukan untuk mengerjakan tugas. Dan di sana saya itu berjalan melewati banyak belok-belok, banyak rintangan-rintangan di sini, baik melewati gunung, sungai, lembah. Sangat capek. Dan saya pun sempat kesasar di sana. Dan karena saya salahnya saya lebih dulu untuk mendahului teman saya. Dan saya juga sempat berpikiran, balik lagi gak ya? Tapi gak sempat dari sana. Iya, tugas teman-teman saya lupa. Aduh. Nah, di sana pun saya kebingungan pas nyasar. Mau kemana lagi? HP saya habis baterai nih. Nah, saya pun ya udah ngeliling aja tempat. Nah, pas itu alhamdulillahnya ada orang yang tahu bahwa tempat itu tuh di sana. Nah, pas ke sana nungguin orang-orang dulu. Kok pada kemana orang-orang ini? Ternyata saya salah tempat, guys. Bukan ke sana tempatnya. Aduh, di sana saya bingung lagi mau kemana lagi. Dan saya dan saya lihat HP teman saya. Bodoh banget kata gue teh. Dia ada HP-nya. Ya udah, aku minta slow. Ternyata main deket, 17 menit, deket, jauh sih. Ya udah, saya ke sana. Dan pas saya ke sana, kagetnya lagi. Kan cewek sama cowok. Di sana udah mulai seminar. Dan saya pun telat dengan rasa kemaluan saya. Ya, jadi itulah perjalanan saya menuju Cipaganti itu sangat malas banget. Tapi setelah datang ke sana, kita lihat saja nanti. Teman-teman, seperti yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, bahwasanya kita ke Cipaganti untuk melihat konservasi kukang Jawa lebih tepatnya. Dan di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai kukang Jawa. Kukang Jawa atau secara biologi mamalia primitif nokturnal. Ya. Lalu kukang Jawa adalah kelompok sosial kecil. Jadi bukan hewan individual ya. Jadi kukang Jawa juga termasuk hewan yang berkelompok hidupnya. Sosial ya. Meskipun dalam ruang lingkup sosial yang kecil. Nah, kelompok sosial yang kecil. Nah, ketika ini setiap satu kukang memiliki satu anak. Dan bukan begitu sih. Jadi setiap satu kukang yang sedang hamil, dia akan melahirkan anak dalam jangka waktu 6 bulan. Dan anak tersebut akan berpisah dengannya setelah 14 atau 18 bulan, 1,5 tahun. Nah, kenapa berpisah? Karena kukang Jawa termasuk hewan yang teritorial begitu. Jadi kukang Jawa ini sensitif terhadap wilayah kekuasaannya. Dan apabila ada kukang Jawa lain yang memasuki wilayahnya, dia akan berbunyi gitu dengan suara kukangnya untuk memberitahu bahwa kukang Jawa lain adalah wilayah kekuasaannya. Kayak burung gak sih suaranya? Kalau kayak burung, iya sih ya. Pas saya ke sana dikasih tahu suara kukang Jawa itu kayak burung itu, siulan burung. Nah, kukang Jawa posesif terhadap pasangannya. Karena telah berevolusi dari jangka waktu yang lama, kukang Jawa memiliki fleksibilitas yang tinggi. Tulang punggung yang berevolusi, ibu jari yang fleksibel, vokalisasi akustik dan ultrasonik. Nah,
ini vokalisasi akustik dan ultrasonik ini ya yang memberikan mereka dapat berbicara dengan dua cara. Berbicara dengan meniru siulan burung kalau nggak salah, dan dengan suara ultrasonik seperti kelelawar. Dan fun fact juga, FYI, kukang Jawa itu termasuk hewan yang berbisa, satu-satunya mamalia yang berbisa kalau nggak salah itu. Nah, kukang Jawa ini terancam punah karena deforestasi skala besar, yaitu penggundulan hutan secara skala besar dan perburuan, yang dimana perburuan ini sangat berpengaruh signifikan terhadap kukang Jawa. Ada yang ingin membunuhnya karena ingin mengambil beberapa bagian yang dianggap sakral dalam kepercayaan tertentu, dan juga ada yang ingin mengambilnya sebagai hewan peliharaan. Karena dalam hewan peliharaan, kukang Jawa termasuk dalam perdagangan nasional dan internasional. Karena tadi berbisa, kukang Jawa dapat menunjukkan satu pose, yaitu fenopose, yang menunjukkan dirinya bahwa dia sedang terancam. Fenopose itu begini nih. Waduh. Begitu. Wakanda. Benar. Nah, selain mengenal tentang kukang Jawa, kita juga akan mengenal kepada organisasi ya. Organisasi gak sih? Iya. Ya, organisasi yang mengelola konservasinya gitu, LFP. Oh iya. Little Firefest Project. Yes. Nah, Gitu. Little Firefest Project ini adalah yang mengelola konservasi kukang di Cipeganti. Didirikan oleh Ana Nekaris, peneliti kukang di seluruh dunia pada tahun 2011. Misinya adalah mendapat data penting terhadap kukang buat konservasi di Jawa dan di alam liar. Selain meneliti tentang kukang Jawa, LFV juga meneliti tentang semua hewan nokturnal yang ada di habitat kukang Jawa. Sekalian sama kukang Jawa. Nah, sebenarnya LFV ini sudah direncanakan dari 2009, tapi baru didirikan resmi secara dari 2011 itu. Nah, dari 2009 sampai 2011, LFV ini baru survei wilayah. Lalu 2012 sampai 2013 studi jangka panjang, 2014 sampai 2016 studi cara makan dan pangan juga istirahat kukang Jawa. 2017 hingga 2018 studi pola reproduksi dan dispersal. 2019 hingga 2020 larangan berburu. Nah, uniknya di 2019 hingga 2020 ini LFV menerangkan larangan berburu untuk hewan kukang itu. Nah, jadi sehingga mereka mendapatkan sertifikat wildlife friendly gitu. Jadi sangat bersahabat dengan para alam liar gitu. Nah, dari 2023 hingga ke depannya mereka akan terus melanjutkan program studinya gitu. Mungkin cukup sekian informasi yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Ya guys, kita kan tadi di materi awal sudah mendengarkan apa itu kukang. Nah, kita di situ istirahat dulu ya kan, karena sebentar lagi juga mau Jumatan. Kita jalan ke masjid sekitar berapa kilo sih? Lumayan ada panjang, soalnya naik ke atas ya kan. 5 menitan. Ya 5 menitan. Nah, kan kita tuh mau ke masjid nih. Kebetulan sebelum ke masjid itu ada di sebelah kiri kita ada warung sederhana enak pokoknya. Nah, di situ kita berinisiatif makan dulu ya kan, beli seblak gitu. Lapar. Ya lapar ya kan, lapar. Soalnya kan perjalanan jauh gitu ya kan. Dari jam berapa? Jam 7 kan, jam 7 nyampe sana jam 9 ya kan. Nah, di situ kan waktu masih lama. Di situ juga kita minum dulu ya kan, sambil istirahat menikmati gitu. Nah, kita lanjut, udah makan
kita udah sholat Jumat juga kan lanjut ke base camp kedua ya kan. Di base camp kedua juga aduh kita juga masih lapar sih sebenarnya tadi kurang gitu ya kan sebelah tuh Cuma nyeblak doang. iya nyoblak doang aduh Istri dua. lapar sama tersisri minum doang ya kan. Nah di sana kita makan juga makan terus makan siang juga ya kan karena lapar. Nah selanjutnya kan bakal ngejelasin nih ya kan katanya ngejelasin ya tentang barang-barang gitu ya kan ya Santri giliran perempuan. ya giliran gitu sama santri lainnya kan awalnya yang awal pertama ke sana santri perempuan ya kan karena nggak sholat Jumat juga perempuan kan dia kan nah selanjutnya santri laki-laki sekarang buat ngedengerin itu kata-kata mereka gitu ngejelasin tentang alat-alat gitu ya kan ya begitu Pak. Yo. Oke nih, di sini nih saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua yaitu tentang alat-alat yang digunakan untuk konservasi kukang, guys ya guys. Yang pertama itu ada kolar ya guys ya. Apa sih kolar? Kolar itu menjelaskan kolar itu digunakan untuk mencari sinyal kukang. Gimana sih cara pakai kolar? Pakai kolar itu kan si kolar itu bentuk kalung nih. Kolar itu digunakan pada si leher kukang. Nah, jadi kita bisa mencari sinyal si kukang tersebut di mana posisinya. Ya di mana aja gitu. Ada yang di mana saja gitu. Ada yang di atas dan ada yang di bawah gitu. Kalau cara nangkep sinyalnya gimana tuh? Cara nangkap sinyal itu ada alatnya guys ya. Ada antena sinyal buat cari kolar itu. Ada alat khusus lah buat cari kolar tersebut. Dan yang kedua ada kamera trap. Ya kamera trap. Apa sih kamera trap? Kamera trap digunakan untuk merekam atau memotret hewan yang berkeliaran di sekitar dengan sensor yang cukup jauh ya. Yang ketiga ada penangkap suara. Penangkap suara juga bisa digunakan, ada yang bisa digunakan ke handphone langsung. Apa sih gunanya penangkap suara? Gunanya penangkap suara itu untuk menangkap suara ultrasonik dan suara biasa. Ada ultrasonik yang terhubung juga langsung ke dan ultrasonik yang terhubung dengan yang biasa juga. Yang keempat ada teropong inframerah. Apalah sih? Tikus lah. Apa sih ganggu tadi? Sorry. Dan keempat ada teropong inframerah. Apa sih gunanya teropong inframerah? Kan susah cari kukang tuh. Posisinya di mananya. Hitam lagi. Oh iya. Pireng. Gak terlalu besar lah ukurannya. Ya, ada juga teropong khusus itu yang kelima ya, ada teropong buat si suhu kukang. Dan yang kelima ada senter inframerah. Tapi ada sih sebenarnya ya, saya lupa nih. Cuma segitu nih saya tangkap. Mohon maaf ya guys ya. Ya, sekian terima kasih. Potong Ya. gaji. Oke guys, jadi nah dari habis materi lanjut turun ke lapangan, turun ke lapangan tuh kan, bareng siapa? Bareng si Mulet ya guys ya. Si Mulet nggak tahu siapa namanya. Terus Aji. ada namanya Mang Andri Jambul. Nah Mang Andri Jambul ini nemenin ke turun ke lapangan lah kan buat ya observasi. Terus
jalanlah kami ini ke hutan-hutan kan. Udah sampai sana dikasih alat kayak antena sama apa sih namanya, Detektornya lah. sama detektor buat nyari sinyal. sinyal kukang. Nah, nyari sinyal kukang tuh kirain bener-bener kukang, ternyata kata si Mang Mulet ya kan, kata Mang Mulet, mun berang mah, mun di tangan berang mah moal aya kukang. Nah, di situ kan agak sedikit kecewa ya kan, tapi nggak apa-apa lah, lumayan seru. Nah, terus yang kedua jembatan air atau ya saluran air. Buat Ini apa sih? bisa dipakai buat jembatan si kukang, buat untuk dia nyari makanan ya, nyebrang gitu kan, nyari makanan. Soalnya seberang. gondol ya. Soalnya agak kurang gitu. agak kurang bagian tempat dia tidur kan, sama Tempat makan. tempat makan, tempat nyari makan gitu. Jadi harus nyebrang dulu. Nah, si jembatannya ini tuh udah disambungin sama pipa air. Pipa air ini juga bisa buat ngalirin air warga, buat ngalirin air warga ke tanamannya gitu. Buat kebutuhan sehari-hari ya. Nah, ya buat kebutuhan sehari-hari bisa juga. Nah, setelah itu lanjut ke yang ketiga, vegetasi. Vegetasi ini ya semacam Ada tingkatannya ya? ngukur pohon lah. Ya. Ya. Ada tingkatannya. Kalau nggak salah ada 4 tingkatan. Tapi Pohon. tapi lupa gitu, yang terakhir pokoknya yang paling tinggi tuh pohon gitu. Yang ingetnya itu pohon doang. Nanti dikasih tahu cara ngitungnya. Nah, nanti dikasih tahu cara ngitungnya. Oke. Dan yang keempat yaitu penutupan. Penutupan di sini dibarengi Prakata sama Ustadz Hamdan dan teteh-teteh di sana. Ada juga teteh-teteh bule gitu ya. Mang Mulet. Mang Mulet juga ada, Mang Mulet. Mang Andri. Mang Mulet, Mang Andri juga ada. Nah, lanjut kami foto-foto sama si bule nama si Neng Keti dan si Bang Alek ya guys ya. Iya. Oke. Lanjut di sana foto-foto udah beres. Baru pamitan ya, langsung cus pulang karena cuaca udah kurang mendukung dan waktu juga udah. Lanjut di jalan pas pulang. Nah, saya ini bersama si Dapa ya, Macet parah. Dapa macet parah Motor. pisan. Kami ini nggak bareng angkot, kami pulang duluan. Tapi beda jalan gitu. Kami yang keluar duluan, tapi kami yang ketinggalan. Pas dicek itu pas Sherlock di Pahim kan, Sherlock live beda 15 menit ya, tapi ya nggak masalah sih, motor kencang gas kan. Oke. Santai-santai aja. Santai aja, gas kan terus. Lanjut macet parah, tapi ya namanya bawa motor kan, santai-santai bisa nyalip ya kan. Sampai jam berapa sih? Sampai jam pokoknya tuh sampai sekolah maghrib. Sampai sekolah itu maghrib ya, pokoknya gara-gara di jalan tuh macet ya kan, karena ada ini lagi Tinggalan marah lagi. ada ambulan ya kan. Pas gitu kan, sebelumnya saya ke Indomaret ya, barang ketinggalan, kumaha teh balik deui atuh. Pas balik kan ya macet tuh hari-hari macet di sana mah. Jadi ya udahlah, biarin saja. Lanjut pulang maghrib sampai sekolah, langsung naruh motor di rumah saudara. Udah pulang ke asrama, mandi, makan, langsung tidur. Udah langsung tibra. Oke guys, ya cukup segitu hari ini. Terima kasih. Anjing.